Salam entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang perubahan. Perubahan itu sendiri adalah satu kondisi akibat kita melakukan sesuatu terjadi perpindahan posisi atau terjadi keadaan yang baru atau terjadi perubahan titik tumpu, dan perubahan ini biasanya juga terjadi karena adanya dorongan untuk melakukan perubahan. Namun sebagai manusia kita memang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perubahan setiap hari. Karena kalau kita diam saja, walaupun kita hanya bersedekap diam saja, tapi waktu tetap berubah, umur kita semakin menua, semakin berkerut. Jadi yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Jadi tidak ada terjadi perubahan. Kalaupun kita diam, maka sekitar kita akan meninggalkan kita, karena mereka akan terus maju seiring dengan berjalannya waktu. Nah, mengenai perubahan tentu kita akan tanya, kalau kita akan melakukan perubahan itu perubahan yang seperti apa yang harus kita lakukan? Karena perubahan itu ada dua, perubahan lebih baik atau lebih buruk. Sehingga karena efek dari perubahan itu bisa jadi lebih buruk, orang enggan melakukan perubahan. Dan ada orang yang sudah merasa nyaman pada titik tersebut karena dia tidak ingin lagi terjadi sesuatu, dan kondisi nyaman ini menyebabkan dia tidak ingin melakukan perubahan. Jadi ada yang takut melakukan perubahan, ada yang karena sudah merasa nyaman, ada yang tidak tahu apa itu perubahan, sehingga dia mau melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu apa itu perubahan, sehingga dia tidak melakukan perubahan itu sendiri. Walaupun dia sudah melakukan banyak kegiatan, dia tidak terjadi perubahan. Yang jadi masalah, salah satunya kalau kita ingin melakukan perubahan, itu adalah perintah. Kalau saya sebagai muslim, Allah bilang, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri merubahnya. Allah yang menciptakan kita aja sudah bilang, kalau kamu tidak mau berubah, udahlah. Gitu ya. Wah, kan gawat sekali itu. Itu sebabnya muslim itu selalu berusaha melakukan perubahan setiap hari. Nah, entrepreneur adalah yang disebut dengan agen perubahan. Untuk menjadi agen perubahan, dia harus melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Baru dia mengajak orang lain untuk melakukan perubahan. Baru dia bisa melakukan perubahan itu. Nah, langkah pertama, ada 8 langkah yang harus kita mengerti apa yang disebut dengan perubahan. Perubahan itu baru bisa terjadi pertama kalau kita sudah mampu merubah cara pikir kita. Misalnya begini, kita keinginnya, saya sering menyampaikan, misal kalau kita ingin keluar rumah, tiap hari kita kerjanya buka pintu, kita jalan ke pagar, buka pagar, kita belok ke kiri. Setiap hari kita lakukan itu saja. Satu saat kita sebelum mau berangkat keluar dari rumah, kita bilang, saya mau ke kanan. Tapi buka pintu, kemudian keluar dari pagar, belok ke kiri. Ya, tiap hari begitu. Kan jadi pertanyaan, apakah dia akan ke kanan? Tentu tidak, karena dia tidak melakukan ke kanan. Dia hanya berkeinginan ke kanan. Tapi dalam kegiatan kesehariannya, cara berpikir, bertindaknya ke kiri. Maka seringkali orang punya keinginan ingin melakukan perubahan, tapi tidak terjadi. Karena dia sama sekali hanya ingin. Nah, sekarang begini, kita harus yakin bahwa kalau kita ingin ke kanan, cara berpikir dan bertindak kita harus ke kanan. Jadi setelah buka pintu, langkah pertama keluar dari pagar, lakukan langkah ke kanan. Kalau itu dilakukan, maka baru terjadi perubahan. Ya, bisa jadi belum sampai ke kanan sudah rubuh ya, misalnya. Itu di luar perkiraan kita. Tapi kita sudah melakukan, juga berpikir, bertindak ingin ke kanan. Nah, seorang entrepreneur berhasil melakukan perubahan karena dia menetapkan perubahan pada dirinya.
Karena perubahan itu membutuhkan tujuan perubahan. Apa itu tujuan perubahannya? Kemana arahnya? Bisa ke depan, belakang, samping, kiri, kanan. Perubahan itu terserah kita mau pilih mana. Yang hebatnya sebagai manusia, kita diberikan satu kemampuan oleh Allah yang berbeda dari makhluk lain. Kita boleh memilih. Karena Allah itu Maha Pencipta. Kalau dia ciptakan kiri, dia pasti ciptakan kanan. Kalau dia ciptakan atas, dia ciptakan bawah. Dia ciptakan depan, ciptakan belakang. Kalau dia ciptakan kaya, dia juga ciptakan miskin. Kalau dia ciptakan misalnya sukses, dia juga ciptakan gagal. Bahkan dia boleh pilih tuh, kita mengakui dia sebagai Tuhan apa enggak. Boleh mengakui atau tidak. Tapi kita harus ingat, setiap apa yang kita putuskan, yang kita pilih, itu memiliki konsekuensi. Ya kan? Semua ada konsekuensinya. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa perubahan yang akan kita lakukan itu akan ada konsekuensinya pada diri kita. Nah, bahkan tadi saya bilang, kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Di akhirat tuh nanti kalau dia ciptakan surga dan neraka, yang nggak ngakui saya silahkan di neraka, yang mempercayai saya, mengikut saya silahkan di surga. Kita boleh pilih saja. Ya terserah kita. Kita sebagai manusia memang diciptakan boleh melakukan pilihan. Tapi sayang, banyak manusia tidak mengerti bahwa setiap pilihan yang dia lakukan itu akan ada konsekuensi. Nah, banyak orang yang punya cita-cita, dia ingin cita-cita, misalnya dia ingin punya motor, ya, motor yang bagus, tapi tidak tercapai. Atau dia bilang, gimana lah nasibku ya, aku sudah merana betul, aku ingin kaya, tapi tidak tercapai. Saya ingin IP saya tinggi, ya karena kuliah udah, tapi tidak tercapai. Banyak sekali yang orang mengeluhkan itu. Bisa dipastikan orang ini bisa jadi tidak melakukan perubahan pada dirinya. Karena setiap manusia itu diperintahkan untuk melakukan perubahan oleh Sang Penciptanya. Nah, bisa jadi dia ingin, tapi perilaku dan tindakannya menolak untuk bisa dapat motor. Ya, sebenarnya dapat motor pun belum tentu sukses ya. Kenapa belum tentu sukses? Dapat motor itu bisa dicuri, bisa dibeli cash ya, macam-macam caranya. Nah, ini kita penting juga. Setelah menetapkan tujuan perubahan, kita harus juga menetapkan langkah-langkah yang harus kita lakukan sampai tercapai perubahan yang kita inginkan. Jadi perubahan itu ada tujuannya, kita buat arahnya, kemudian kita buat tahap-tahapnya. Karena sangat sulit untuk tiba-tiba berubah. Berat bagi seseorang untuk bisa tiba-tiba berubah. Ya. Kenapa? Karena setiap perubahan itu ada risiko yang harus kita tanggung. Maka risiko itu kalau sekaligus datang sangat besar, kita pun tidak sanggup. Maka perubahan itu harus kita lakukan bertahap dan terus-menerus sehingga tercapai nanti perubahan. Apa konsekuensinya manajemen perubahan bagi seorang entrepreneur? Karena seorang entrepreneur untuk menjadi entrepreneur dia harus menetapkan sendiri pendapatan dia mau berapa. Misalnya saya mau gaji 30 juta per bulan atau 20 juta per bulan sehingga cukup nanti untuk saya. Maka saya waktu menetapkan itu saya harus memilih tahapan apa yang saya lakukan setiap hari, perilaku apa yang membuat saya menunjang menuju ke perubahan menjadi 30 juta per bulan. Dan itu saya harus konsekuensi melakukannya. Ya. Dan kalau tanpa tahap-tahap tiba-tiba dapat 30 juta itu bisa berbahaya. Seorang pegawai negeri misalnya seperti saya tiba-tiba dapat gaji 30 juta per bulan. Orang nanya-nanya itu diambil dari mana? Ya, kalau tidak bertahap, ya tiba-tiba dapat 30 juta per bulan, itu orang luar biasa, tekanan sosialnya tinggi nanti. KPK datang, itu apa, uang apa itu? Tapi kalau pelan-pelan saya mulai misal jualan rokok sambil pulang kerja, kemudian saya buka toko yang lebih besar, ya terus orang tidak tanya-tanya lagi. Memang Pak Dede itu kalau pulang itu masih kerja misalnya begitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan manajemen perubahan tadi. Betul, manajemen perubahan tadi itu adalah ruang lingkup besar dari
satu skill yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, sehingga dia bisa mengubah hidupnya, mengubah hidup orang lain, menularkannya dan segala macam. Nah, coba kita cek yang kemarin kita inginkan, yang kita cita-citakan, mengapa tidak tercapai? Mungkin kita tidak menyusun tahap-tahapan menuju ke sana, ataupun ada kita buat, kita lalai, ya, lalai, tidak fokus dalam melakukan tahapan itu, atau kita tidak membuat tahapan sehingga kita tidak tahu sudah sampai atau belum. Mungkin selangkah lagi dapat mobil tapi kita nggak tahu. Maka sebagai seorang entrepreneur kita harus latihan untuk melakukan perubahan itu. Karena begini, kalau hari ini lebih baik kita lakukan perubahan itu dari kemarin, kita beruntung, orang termasuk golongan orang beruntung. Kalau seandainya perubahan hari ini tidak ada seperti kemarin, kita merugi. Kalau perubahannya hari ini lebih buruk dari kemarin, kita itu celaka kategorinya. Maka satu-satunya cara agar kita selalu beruntung dalam kehidupan kita harus melakukan perubahan lebih baik hari ini dibandingkan yang kemarin. Dan kita susun itu setiap hari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya seorang entrepreneur, kita bingung kok dia perubahannya drastis sekali, kemudian nampak jelas perubahannya, ya, sementara kita coba juga kok enggak ada. Dia sudah merancang perubahan itu, dia sudah menetapkan perubahan itu, dan dia sudah mulai untuk melakukan perubahan itu kan arahnya banyak. Kita tidak bisa melakukan semua hal agar perubahan itu terjadi, agar melakukan dalam kehidupan kita. Maka kita bisa jadi berubah perilaku yang mendorong kepada tercapainya tujuan itu saja yang kita lakukan setiap hari. Fokus ke sana, itu menjadi lebih cepat proses perubahan itu akan terjadi. Jadi menurut saya, kalau ingin cita-cita kita itu tercapai, lakukanlah manajemen perubahan pada diri kita. Itu pagi-pagi itu kita harus mulai mikir, hari ini apa yang harus kita lakukan tahapnya, untuk tujuan apa ya. Biasanya orang sangat sulit menentukan perubahan itu. Kenapa? Menetapkan tujuan perubahan. Dia ada yang bilang, saya mau jadi pengusaha. Sebenarnya kalau cita-cita menjadi pengusaha itu belum tentu kita tercapai cita-cita kita. Ya, banyak orang yang sudah kaya, ya, tapi tidak berbahagia, malah tambah susah kehidupannya. Uangnya banyak sih, tapi kehidupannya sangat susah sekali, sulit sekali, ya kan? Keluarganya berantakan, ya kan? Kehidupannya babak belur segala macam. Itu bukan orang yang sukses. Jadi banyak orang bilang saya ingin sukses. Waktu sukses itu tercapai, kadang-kadang kita tidak senang lagi di sana. Karena kalau kita sukses yang ingin kita capai, maka kita harus menjaga kesuksesan itu. Tapi ada satu tujuan yang lebih daripada sukses itu, mulia. Pada saat mulia itu kita sampai pada titik itu jauh di atas sukses. Sampai tahap itu Tuhan yang menjaga kita agar tetap berbahagia dalam kemuliaan itu. Jadi janganlah sekali-sekali saya ingin jadi sukses saja, karena sukses itu sendiri sangat berat, kita yang menjaminnya. Tapi kalau mulia, itu jaminan pencipta kita bahwa kehidupan kita itu jauh lebih baik nanti, dan dia yang menjaga agar tetap kita dalam kondisi baik. Nah, berarti kaya, jabatan itu bukan tujuan yang baik bagi kita menjadi seorang entrepreneur. Atau punya perusahaan 100, ya, itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utama kita adalah berkehidupan yang mulia. Ya, kita sering sekali melihat orang yang tidak punya uang tapi hidupnya tidak pernah kekurangan. Iya, ya kan? Segala yang dia perlukan selalu ada. Saya pernah juga mengalami hal-hal seperti itu. Kalau uangnya sih nggak punya, ya kan? Pada saat itu rasanya tidak punya apa-apa, tapi pingin sesuatu dan coba, tiba-tiba bisa aja itu, ya, nggak usah payah-payah, pingin makan bakso, tiba-tiba udah duduk sana, aduh, pas mau makan selesai, dibayarin orang, Pak sudah Pak, udah dibayar, waduh, itu udah dibayarin, ya kan? Itulah saya katakan bahwa kadang-kadang, ya,
orang tidak punya apa-apa itu bisa segala hal. Jadi jangan kepemilikan itu jadi tujuan utama dalam berentrepreneur. Itu hanya sebagai alat ya, tool buat kita mencapai kemuliaan. Kira-kira itu saja. Salam perubahan. Mudah-mudahan walaupun sedikit pembicaraan kita ini bisa lah untuk diambil sedikit manfaat lah. Saya berharap ada manfaat buat kita untuk dengar ini. Salam perubahan. Salam entrepreneur dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi.